Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub. Hadis yang keberapa? 103. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya aku adalah perempuan, asyuddu sya'ara ra'si, yang biasa mengikat rambut di kepalaku. Afa anquduhu, apakah aku perlu melepasnya? Li ghuslil janabah, ketika mandi junub. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wal haidhah, ketika mandi selepas haid. Qala, Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Innama, sesungguhnya, yakfiki, cukup bagimu, antahfi, untuk mengguyur air, ala roksiki, atas kepalamu, salasa hayatin, 3 kali guyuran. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa difahami konteks dari hadis ini, di mana Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa beliau adalah orang yang biasa mengikat rambutnya. Pertanyaannya, setelah junub atau setelah haid beliau mau mandi, apakah perlu melepas ikatan rambutnya atau tidak? Dan Rasulullah SAW menjawab, tidak perlu, cukup disiram 3 kali, diguyur 3 kali bagian airnya. Bisa difahami ya? Kurang paham dari pengguyurannya, apakah langsung semua rambut? Nah, makanya syarahnya mau dibaca. Yang penting konteks dari hadisnya bisa dipahami gitu. Kalau apakah semua rambut ataukah cukup pangkal rambutnya, kita lihat dari syarahnya nanti. Tapi inti teks dari bahasanya sudah bisa difahami maksudnya ya gitu. Maksud dari tidak perlu dilepas ikatannya, cukup disiram 3 kali. Nah, syarahnya yang pertama, melepas ikatan rambut tidaklah wajib bagi wanita saat mandi junub maupun mandi haid karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu artinya kesulitan. Lebih-lebih lagi untuk mandi junub karena bisa sering dilakukan. Kalau mandi haid itu kan 1 bulan 1 kali, tapi kalau mandi junub bisa setiap malam, ya kan, bisa tiap hari. Nah, sehingga tidak mungkin cukup menyulitkan bagi wanita yang rambutnya panjang untuk senantiasa mengguyur rambutnya, khususnya membasahi seluruh rambutnya. Cukup bagi wanita ketika mandi wajib untuk mengguyurkan air ke kepalanya. Inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Yang kedua, khusus mandi setelah suci dari haid, ada 2 pendapat mengenai masalah melepas ikatan rambut. Pendapat yang pertama dari jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali bahwa melepas ikatan rambut saat mandi haid tidaklah wajib. Imam Ahmad yang masyhur bahwa wajib bagi wanita melepas ikatan rambut saat mandi haid. Pendapat terkuat adalah tidak wajib melepas ikatan rambut untuk wanita yang mandi setelah suci dari haid. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan berita bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma memerintahkan para wanita untuk melepaskan ikatan rambut saat mereka mandi wajib. Aisyah radhiyallahu anha lantas berkata, mau Arabnya dibaca atau langsung Indonesianya? Langsung Indonesianya. Sungguh aneh Ibnu Amr, sungguh aneh Ibnu Amr ini. Ia memerintahkan para wanita untuk melepas ikatan rambut mereka saat mandi. Kenapa ia tidak sekalian menyuruh para wanita untuk mencukur rambut
mereka. Aku sendiri pernah mandi bersama Rasulullah SAW lewat satu wadah. Aku tidaklah menambah lebih dari 3 kali siraman ketika menyiram kepalaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada intinya berkaitan dengan pertanyaan Faris tadi, yang terpenting adalah seluruh kulit rambut kepala terkena dengan air, seluruh kulit kepala gitu. Jadi diguyur yang terpenting seluruh kulit kepala. Nah, masalah rambut terkena atau tidak itu secara mayoritas pendapat ulama tidak harus seluruh helai rambutnya terkena air, karena pasti akan kesulitan kalau para wanita yang rambutnya panjang itu diharuskan seluruh helai rambutnya terkena air. Maka yang betul adalah seluruh kulit kepalanya, tidak harus seluruh rambut yang ada di kepalanya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada? Wajahnya kayak mau nanya kamu ya. Jadi ini kemudahan bagi para wanita untuk tidak perlu melepas ikatan rambut di kepala, kecuali kalau memang betul-betul sekalian mau keramas ya. Nah, untuk wanita yang sudah menikah kemudian datang waktu untuk sudah halal berhubungan suami istri, maka tidak perlu melepas ikatan rambut sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Salamah ketika bertanya ke Rasulullah. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Insya Allah besok kita akan membahas tentang masalah wanita haid boleh atau tidak masuk dalam masjid. Kita akan bahas besok. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rizki yang barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.